Hatani debata di hita di Bagasan Sadarion hari Jumat tanggal 10 Oktober 2020 tersurat mai di Pangukapon Bidu 10 sia ayat onom. Pangukapon 10 sia ayat onom. Dungi hubigima songon suarani natorop situtu songon suarani aek gudang. Songon suarani akaronggur na gugu namadok. Haleluya, ainunga mangarajai Tuhan debatata si gom-gom saluhutna. Wahyu 19 ayat 6. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guruh yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, memiliki seorang kenalan, seorang pejabat atau orang hebat, tentu kita merasa bangga. Kita merasa senang memiliki kenalan. Jangankan seorang wali kota atau bupati misalnya. Kalau kita mengenal atau punya hubungan keluarga dengan Pak RT pun kita merasa senang. Kita merasa bangga. Apalagi kalau pejabat itu adalah pejabat tinggi. Apalagi kalau itu adalah pembesar. Apalagi kalau itu adalah misalnya seorang pimpinan. Tentu kita merasa senang. Kita merasa yakin kapan saja kita bisa minta pertolongan kepada orang atau saudara yang adalah orang hebat itu. Nah, saudara-saudara, apalagi kalau misalnya itu seorang presiden yang mempunyai banyak kuasa, yang mempunyai banyak pengaruh, tentu kita mungkin merasa itulah backing kita, atau orang-orang mengatakan inilah backing kita. Nah, kalau ayat hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan bangkit menjadi raja. Tuhan meraja. Tuhan yang maha kuasa. Dia menjadi raja atas hidup kita. Tentu ini lebih dari perasaan kita memiliki seorang sahabat atau keluarga yang ada di dunia ini. Karena Tuhan adalah raja. Dia yang memiliki segala sesuatu. Dia yang mengendalikan segala sesuatu. Sebagai umatnya tentu kita harus berbangga, harus yakin bahwa penyertaan Tuhan itu adalah tetap karena Dia adalah Raja bagi kita. Saudara-saudara, kita bisa membayangkan bagaimana pengaruh atau kuasa kehebatan seorang raja. Pada masanya raja itu adalah orang yang sangat dihormati. Dia itu dianggap sebagai titisan dewa atau anak Allah sendiri. Bahkan banyak suku bangsa mengakui raja atau kaisar itu sebagai titisan dari langit atau dari sorga. Raja itu berkuasa penuh terhadap semua yang dipimpinnya atau dikuasainya. Rakyatnya, harta benda milik rakyatnya, itu semua adalah milik raja. Begitulah perasaan orang atau rakyat yang dipimpin oleh seorang raja. Nah, saudara-saudara, kalau kita mengaku Tuhan adalah raja, tentu itu tidak cukup. Mengaku bahwa Tuhan adalah raja bagi kita berarti memang memerlukan sebuah pengakuan yang mendalam. Pada saat kitab atau buku Wahyu ini dituliskan, Rasul Yohanes melihat sendiri bagaimana seorang yang mengaku bahwa selain raja atau kaisar itu adalah kurios, yang mengaku ada tuan selain raja atau kairos, itu berarti saudara-saudara adalah hukuman mati atau penggal kepala. Karena yang disebut sebagai kurios atau tuan itu di sebuah kerajaan itu hanyalah raja. Maka orang Kristen waktu itu sedang dalam pergumulan, dalam penganiayaan,
mereka diingatkan bahwa ada raja di dunia ini yang begitu berkuasa, tapi terlebih ada Tuhan Allah yang maha kuasa, yang bangkit menjadi raja. Ini tentu memerlukan pengorbanan dari setiap orang Kristen. Ini seperti sebuah tantangan yang begitu besar. Bagaimana mereka bisa mengaku ada raja, ada Tuhan selain raja atau kaisar pada waktu itu. Jika kita pada masa ini mengatakan mengaku Tuhan, berarti melalui pengakuan iman, pengakuan bahwa Tuhan adalah juru selamat kita, saudara-saudara, tentu itu belum cukup. Itu memerlukan tindakan selanjutnya, yaitu bagaimana kita betul-betul mengaku melalui kehidupan kita, melalui pengakuan, melalui kemauan kita untuk tunduk dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Saya kira saudara-saudara, firman Tuhan hari ini bukan hanya arak-arakan pujian atau nyanyian. Ini bukan hanya sorak-sorai atau gegap gempita, hingar-bingar dari kita yang memuji Tuhan. Itu baik untuk memuji Tuhan, tapi terlebih mengaku Tuhan berarti kita diminta untuk betul-betul tunduk dan taat kepada Tuhan, mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya, rencana hidup kita kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, dengan demikian pengakuan itu membuat kita memiliki kekuatan dari dalam. Mengaku bahwa Tuhan mengendalikan hidup kita itu menjadi semacam imun bagi kita. Mengaku bahwa Tuhan adalah Raja dan Dia berkuasa dalam hidupku. Jadi kita perlu sehat bukan hanya dari luar, tapi juga terlebih dari dalam. Karena apakah artinya kalau kita sehat kelihatannya dari luar, tapi di dalamnya sudah remuk. Jadi kalau ada orang mengatakan sehat luar dalam, mungkin kita perlu juga memikirkan, kita perlu imun, kita perlu kekuatan dan kesehatan yang dari dalam, yaitu dari firman Tuhan. Mengaku Tuhan berarti menyatakan, memproklamasikan bahwa Tuhan yang merajai hidupku, Tuhan yang memimpin hidupku, Tuhan yang memimpinku dalam setiap rencanaku. Itulah sehat dalam dan keluar. Paulus pernah berkata, tubuh kami akan semakin rapuh, akan semakin lemah, tapi meskipun manusia tubuh kami ini semakin lemah, tapi kami mempunyai kemanusiaan dari dalam, yaitu roh dan jiwa yang terus diperbaharui. Demikianlah juga kita untuk melanjutkan kehidupan kita, pekerjaan kita dan persekutuan kita. Kita perlu mengaku bahwa Tuhan adalah Raja, dan itulah yang membuat kita menjadi sembuh, menjadi semakin sehat dan memiliki kekuatan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kita. Firman Tuhan hari ini mengajak kita semuanya, pengakuan yang mendalam dan sungguh-sungguh membuat kita sehat dari dalam, dan kemudian memancarlah kesehatan, kekuatan dan kesembuhan di dalam tubuh kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dalam melakukan pekerjaan kita, mengurusi urusan kita. Tuhanlah yang menolong kita semuanya.